Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai ayat 13. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai ayat 13. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan mempelajari satu tema, yaitu menemukan suara Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang suara Tuhan, kita akan melihat bagaimana Nabi Elia mencari Tuhan. Elia tidak menemukan dalam kebisingan angin, tetapi Elia mendengar bisikan dari kelembutan Allah. Pada saat itu, Elia sedang dalam ketakutan dan keputusasaan karena Isabel berencana untuk membunuh Elia. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia pergi ke Gunung Horeb, di mana gunung itu tempat Allah pernah menyatakan dirinya kepada Musa. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang ingin Allah sampaikan melalui kisah ini? Saat itu Tuhan berfirman agar Elia keluar dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Tuhan ingin bertemu muka dengan Elia. Di dalam ayat selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada Elia. Yang pertama, kita lihat di ayat 11a. Tuhan menampakkan diri kepada Elia dalam bentuk angin yang besar dan kuat. Ayat ini Tuhan mau menunjukkan keperkasaan melalui angin yang membelah gunung serta memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Yang kedua, di ayat 11b, Tuhan menampakkan diri kepada Elia dalam bentuk gempa. Saudaraku yang Tuhan kasih, ayat ini Tuhan mau menunjukkan bahwa gempa itu terasa sangat hebat, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Yang ketiga, di ayat 12a. Di sini Tuhan menampakkan diri kepada Elia dalam bentuk api. Ayat ini Tuhan mau menunjukkan bahwa api tersebut hanya api yang mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Yang terakhir di ayat 12b. Tuhan menampakkan diri kepada Elia dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Ayat ini Tuhan mau menunjukkan bahwa angin yang halus dan lembut Tuhan juga hadir. Firman Tuhan mengatakan, setelah mendengar angin sepoi-sepoi, Elia menyelubungi mukanya dengan jubah untuk melindungi dari kemuliaan Tuhan dan pergi keluar. Barulah setelah itu Tuhan memanggil Elia, dan akhirnya Elia menjawab Tuhan seperti yang dicatat di ayat 13 sampai ayat 14. Saudaraku yang Tuhan kasih, kisah ini menciptakan kepada kita, walaupun ada angin yang besar dan api mendahulunya, Tuhan sendiri ada dalam angin sepoi-sepoi. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa kita membutuhkan suasana yang tenang untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan akan menolong kita untuk menemukan suara Tuhan dengan cara melalui firman Tuhan dan orang lain. Yang dimaksud
melalui orang lain, yaitu melalui teman-teman yang ada di sekeliling kita. Teman-teman kita mengingatkan kita untuk bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana dengan kita hari ini? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.